Jadi kembali lagi nih di forum Timnas. Jadi ini video bukan review. Kemarin gue udah melakukan review pertandingan Filipina melawan Timnas Indonesia. Ini video gue buat ya lebih ke rekap Timnas Indonesia di Piala AFF di fase grup seperti apa gitu ya permainan dari timnas kita, apa yang kurang dan apa yang menjadi kelebihan dari timnas kita. Jadi buat informasi, timnas kita sudah resmi jadi runner up, tinggal menunggu lawannya dari grup B, yaitu juara grup. Kemungkinan besar ya, gue bilang kemungkinan besar itu Vietnam yang akan menjadi lawan kita. Ya, kita sudah main 4 pertandingan di fase grup. Itu lawan Kamboja kita menang 2-1 di kandang. Terus lawan Brunei kita menang 0-7, bukan di Brunei, di Malaysia setahu gua. Terus lawan Thailand kita main di kandang pun kita bisa imbang satu sama, bukan bisa imbang ya, tapi kita terpaksa imbang satu sama. Dan terakhir kita menang 2-1 lawan Filipina, main di Filipina. Jadi secara overall, jadi kita itu ya mencetak cukup banyak gol ya, kalau gue bilang 12 gol kita bisa ciptakan ya, ya cukup produktif lah kalau gue bilang. Terus kita hanya kebobolan 3 gol, berarti kan lawan Kamboja 1, lawan Filipina 1, lawan Thailand 1. Ya kita kebobolan 3. Tapi yang gue mau bilang adalah gue sama sekali tidak puas, itu yang pertama. Sama sekali tidak puas dengan permainan dari timnas kita. Ya, walaupun mereka menang 3 kali dari 4 pertandingan, nggak pernah kalah, tapi gue sama sekali tidak puas. Kenapa gue bilang tidak puas? Ini bukan gue yang bilang, ini bukan hanya gue yang bilang. Wawancara pre-match, post-match pertandingan kemarin, Sinteyong itu juga mengungkapkan hal yang sama, bahwa dia kecewa. Lawan Kamboja dia bilang ada 3 peluang bersih yang kita tidak sia-siakan. Lawan Brunei pun demikian, yang depan gawang Han Samu. Lawan Thailand apalagi Witan. Kemarin pun demikian, banyak sekali peluang yang harusnya kita bisa ciptakan gol, tapi kita buang sia-sia, entah finishing yang ngawur atau egois. Dan itu membuat Sinteyong sama sekali tidak puas. Dia bilang dia kecewa, dia tidak senang sama sekali dengan permainan timnas kita. Dan dia sudah bilang bahwa dia setiap pertandingan sudah ngingetin, jangan buang-buang peluang. Tapi selalu terjadi lagi. Nah, lantas apa yang salah dengan timnas kita? Pelatih sudah mengatakan bahwa dia sudah meng-aware kepada para pemain, jangan ulangi lagi, jangan buang-buang peluang. Efektif mungkin, coba seefektif mungkin. Ya, gue sudah bilang berkali-kali juga bahwa kekurangan dari timnas kita adalah finishing. Ya, finishing yang sangat buruk dan ego para pemain depan, terutama winger timnas kita itu sangat-sangat besar, yang membuat timnas kita itu nggak bisa ciptakan banyak gol dan nggak bisa kill the game setiap kali pertandingan. Lawan Kamboja, lawan Filipina menang 2-1 is not good enough untuk timnas kita. Ya, mereka harusnya bisa menang dengan selisih lebih dari 3 gol, tapi mereka sia-siakan itu semua. Ya. Dan itu yang menurut gue kekurangan dari timnas kita. Menghadapi Vietnam nanti ya di semifinal, dan kemungkinan besar akan lawan Thailand lagi di final. Berat menurut gua kalau bermainnya seperti ini, kalau egonya masih setinggi ini, kalau masih banyak buang-buang peluang. Karena apa? Karena kita tidak mungkin mendapatkan peluang sebanyak kita melawan Filipina, sebanyak kita melawan Kamboja, sebanyak kita melawan Brunei. Itu kemarin pada saat sebelum lawan Thailand preview, sebelum Thailand gue sudah bilang juga ya, syarat Indonesia mau menang adalah efektif. Syarat Indonesia bisa menang adalah efektivitas. Kita tidak akan punya banyak peluang, terutama kita bakal dapat sering counter attack. Dan itu terjadi kan pada saat lawan Thailand. Tapi apa yang terjadi? Kita membuang-buang peluang. Depan kita egois. Itu bukan salah pelatih. Kalau kalian mau salahkan pelatih, gak fair juga. Pemain lu banyak-banyak buang peluang, nendangnya pada ngawur, passingnya pada ngawur, egois. Apakah salah pelatih? Yang gue bisa salahkan dari Sinteyong adalah mungkin adalah dia mau terlalu memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang performanya itu sedang dalam jelek. Ya, performa jelek. Kayak Egy, kayak Witan, kayak Sadil, kayak Asnawi, kayak siapa tuh bek kiri, Arhan. Performa mereka lagi jelek tapi tetap diberikan kesempatan main. Sehingga apa? Mereka tidak punya daya saing.
Mereka merasa bahwa mereka aman. Main jelek pun mereka akan tetap main. Egy kemarin kenapa nggak starter? Karena cedera kan sebelumnya, jadi kurang fit. Coba kalau dia fit, kemungkinan besar akan main. Nah, ini yang menjadi repot menurut gue. Ya, dan ya gue antara mungkin Sintayong tidak percaya dengan skuad cadangannya atau gimana, gue juga nggak tahu. Tapi itu yang gue lihat, kesalahan Sintayong cuma satu itu. Kadang-kadang pemilihan pemain itu kurang tepat. Tapi secara taktikal gue tidak melihat ada yang salah. Eksekusi di lapangan itu dilakukan oleh pemain. Mau pelatih ngomong A, B, C, D, lu gini, jangan blunder, jangan buang peluang. Tapi kalau pemain di lapangan yang mengeksekusi hal tersebut tidak mengikuti perintah dari pelatih, lu bisa salahkan pelatih kan? Nggak bisa. Kembali lagi, mentalitas pemain kita ini sangat-sangat apa ya kalau gue bilang, jelek di AFF ini. Banyak pemain yang harusnya perform, nggak perform. Asnawi, Arhan itu gue lihat di kualifikasi Piala Asia, AFF dulu, itu mainnya bagus. Kambuaya pun demikian. Tapi entah kenapa di AFF kali ini itu jelek, menurun, drop. Ya, jadi gue juga bingung gitu apa yang terjadi. Egy pun demikian, Witan pun demikian, bahkan Sadil kebanyakan gocek-gocek. Gue nggak tahu, atau memang semua pemain kita ingin jadi cetak gol, ingin jadi hero, ingin selalu jadi sorotan, ingin selalu jadi pemain terbaik setiap pertandingan. Gue nggak tahu. Tapi itu kan harusnya disingkirkan. Ego-ego seperti itu harus disingkirkan karena lu belum besar. Bayangkan kalau lu sudah sebesar pemain-pemain Eropa. Waduh, gue nggak tahu kepalanya sebesar apa, egonya akan sebesar apa. Bahwa lu sekarang aja udah egonya setinggi ini, padahal lu belum jadi siapa-siapa, sorry itu say. Ya, kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena lu main di luar negeri. Oke, main di luar negeri, main di Ansan, main di Tokyo, main di Tokyo Verdy kan, si Arhan, terus main di klubnya si Slovakia itu lah, apa itu namanya, dua orang. Tapi lu main aja jarang. Yang gue lihat mainnya konsisten itu mungkin Asnawi main di Ansan. Itu pun dia mainnya sering jadi winger. Sisanya main aja jarang. Arhan itu nggak pernah main di Tokyo Verdy. Jadi ilmu yang didapat dari luar itu nggak ada. Pengalaman bermain pun nggak ada. Sehingga itu mempengaruhi secara permainan, secara mentalitas, secara psikologis menurut gue. Gue jarang main di klub gue. Tiba-tiba gue harus main untuk timnas. Secara match fitness tentu saja terganggu. Secara mental gue tidak dipercaya oleh pelatih gue di klub. Artinya gue salah dong. Artinya ada yang salah dengan permainan gue. Artinya gue tidak sehebat itu. Mungkin itu yang terjadi kalau menurut gue. Jadi performa buruk ini kalau sampai semifinal terulang, tetap mainnya seperti ini, gue bilang gak bakal lolos timnas kita ke final. Jujur, lawan Vietnam itu sangat berat. Main 2 leg. Leg pertama di sini, oke, misalkan kita menang 1-0, 2-0, 2-1. Tapi lu percaya di Vietnam bisa kita mengimbangi Vietnam? Gue sih nggak percaya. Dengan tekanan supporter Vietnam tentu saja akan lebih banyak daripada Filipina. Gue nggak percaya dengan timnas kita, jujur. Ya jadi, ya sorry itu say, kalau dibilang rapornya dari 1 sampai 10 nilainya, gue ngasih nilai permainan timnas kita, murni permainan, bukan kemenangan atau apa, itu 5. Karena memang nggak bagus. Gue nonton setiap pertandingan dan gak bagus. Gue heran kalau ada supporter yang menonton pertandingan timnas bilang permainan kita bagus, permainan kita layak main di Piala Asia nanti dan berbuat banyak di Piala Asia, bahkan lolos ke Piala Dunia. Itu kan ngawur. Main dengan seperti itu gimana lu lolos ke Piala Dunia? Aduh, lu lihat permainan Qatar, Arab, Jepang, Korea, itu masih 2 level di atas kita. Bahkan Qatar yang dibantai kanan kiri. Coba lawan Indonesia, bisa apa ya kita? Gue gak yakin kita bisa menang. Jadi come on gitu. Gue mengajak kalian untuk tolonglah jangan terlalu tinggi dalam berekspektasi. Ya pelatih oke, top. Gue bilang Sintayong top. Bener-bener kelihatan progresnya. Tapi kalau pemainnya itu aja, mentalitasnya itu aja, ya susah. Lu mau pelatih sehebat Pep Guardiola masuk timnas kita, belum tentu kita juara dengan kualitas pemain kita yang kita miliki. Ya jadi, ya itu yang gue pengen bilang. Ya rapor kita itu masih sangat jelek kalau menurut gue di fase grup. Ya semoga nanti di semifinal ada perbaikan. Semoga ya. Gua rasa juga susah ya dalam waktu jarak pendek ini tiba-tiba ada perubahan. Gua nggak tahu kita mainnya itu kapan ya. Bentar. Itu Jumat udah main. Jumat itu udah main. Ini hari apa? Ini hari Selasa. Jumat udah main. Cuman 3 hari.
istirahat ya. Susah juga untuk bilang lu jangan egois, ujung-ujungnya di lapangan tetap gue pengen cetak gol. Gue nggak tahu lah. Tapi yang jelas ya kita tetap dukung lah timnas kita, mau sejelek apapun, mau gue segedek apapun dengan pemainnya, gue tetap dukung timnas ya. Gue bukan dukung pemain, tapi gue dukung timnas ya. As overall gue dukung timnas Indonesia sampai ya kita nggak tahu sampai mana, apakah peringkat 3 atau peringkat 4 atau final atau juara ya. Juara sih menurut gue hal yang sangat bonus untuk timnas kita. Oke, segitu dulu rekap dari fase grup timnas kita. Rapor yang sangat buruk menurut gue untuk permainan timnas kita. Tidak ada progres yang gue lihat dari AFF lalu maupun kualifikasi Asia. Malah menurun di AFF ini, terutama individual para pemain. Oke, segitu dulu. Salam sepak bola.